Halo teman dua, di Manggato kali ini Randy bakal memberi kesan Blood on the Tracks yang baru aja tamat di versi bahasa Inggrisnya. Nih, ada volume 1 sampai 17 tamat ya teman dua. Karyanya Sensei Suzuo Oshimi. Gimana kesan Randy setelah membaca semua volumenya? Stay tune! Chino Wadachi atau Blood on the Tracks karya Sensei Suzuo Oshimi ini sudah diserialisasi di majalah B-Comic Superior punya Shogakukan dari Februari 2017 sampai September 2023. Hampir setahunan ya tamatnya ya di Jepang sana. Dan akhirnya sudah terbit volume 17, volume terakhirnya di versi bahasa Inggrisnya teman dua. Dan kalau ditanya ini demografiknya seinen ya teman dua, jadi untuk membaca pria dewasa. Terus genrenya apa? Genrenya bisa dibilang ini horor. Kalau menurut Randy ini psychological thriller gitu ya teman dua. Ada ya bikin perasaan tidak nyaman psikis kita gitu ya teman dua. Ceritanya tentang apa sih Blood on the Tracks ini teman dua? Mungkin teman dua udah lihat ya dari covernya ini sudah jelas bahwa ini menceritakan tentang hubungan ibu dan anak. Anaknya ini bernama Seichi, ini masih bayinya ya. Mungkin lebih jelas di sini. Ini ya, ini Seichi ya. Dan mamanya ini Seiko. Keduanya itu di awal itu digambarkan sebagai ya ibu anak yang biasa aja hubungannya teman-teman. Tapi semenjak SMP banyak kejadian-kejadian yang membuat Seichi ini bertanya-tanya, kenapa mamanya itu overprotective terhadap dia? Dia kayak diingatkan waktu TK, dia bahkan ditungguin di kelas, tetap diawasin di kelas, sampai Seichi ini nggak bisa ngikat sepatu karena semua itu dilakukan oleh mamanya Seiko. Dan di akhir volume 1 ini ada kejadian besar yang membuat kita terkejut. Dan kejadian besar itu berpengaruh sampai ke volume-volume di belakang ini ya teman dua. Sampai volume 17 itu kejadian dari volume 1 ini berpengaruh sekali karena itu merubah semuanya gitu. Dan yang nggak terduga di volume 1 ini bahkan sudah ada cuplikan-cuplikan ingatan masa lalu Seichi ketika dia waktu umur 3 tahun ya teman dua, yang dia lupa detail ceritanya seperti apa dan baru diingat di volume terakhir. Itu ada misterinya di situ ya teman dua. Ya banyak plot twist yang nggak terduga dan ini bukan komik biasa ya teman dua. Menurut Randy ini one of a kind karena pengalaman membaca Blood on the Tracks ini Randy belum pernah temuin di manga yang lainnya gitu ya teman dua. Ya rasa tidak nyaman Randy membaca Blood on the Tracks ini belum pernah Randy rasakan saat membaca manga yang lain gitu. Kalau kalian belum pernah baca, sempetin baca ya teman dua. Randy ini bingung ya ngasih tahu ceritanya seperti apa karena takut memberi spoiler. Jadi intinya bahwa ya ini adalah manga yang bercerita tentang hubungan antara ibu dan anak, tapi ibunya ini overprotective ya teman dua, sehingga hubungannya itu tidak wajar saking sayangnya sama anaknya itu gitu. Terus membuat dia melakukan sesuatu yang akhirnya berlanjut ke ranah hukum gitu-gitulah. Salah satu hal yang nggak terduga gitu menurut Randy ya. Itu dari segi ceritanya ya teman dua. Terus apa sih keunggulan Chino Wadachi ini teman dua? Ya tentu saja jalan cerita yang nggak terduga sama sekali. Jadi plotnya ini benar-benar tidak terduga. Hubungan ibu dan anak kok bisa sejauh itu? Kok bisa bikin kejadian seperti itu gitu ya teman dua. Jalan cerita yang tak terduga itu juga diikutin oleh plot twist yang banyak banget ya teman dua. Jadi ada plot twist ini, plot twist ini, plot twist ini sampai itu terkumpul sampai 17 volume itu. Jadi memang benar-benar kok bisa ya kayak gitu ceritanya gitu ya teman dua. Keunggulan berikutnya adalah sensasi. Jadi sensasi membaca Chino Wadachi Blood on the Tracks ini belum pernah Randy rasakan saat membaca komik yang lainnya. Jadi rasa tidak nyaman, kok gimana sih hubungan mama sama anaknya kok bisa seperti ini? Risih gitu. Terus tegang, kayak penasaran, tegang campur nggak nyaman gitu. Itu cuman Randy dapatkan sensasi membaca itu di komik ini ya teman dua. Ya kalian harus membaca sendiri ya supaya tahu sensasinya seperti apa gitu ya teman dua. Tapi itu salah satu keunggulannya. Berikutnya yang nggak lupa adalah artnya ya teman dua. Sesuai yang kelihatan di seperti ini ya teman dua. Dan artnya itu memang khas sekali ya Suzuo Oshimi, tapi ini cakep banget ya. Bahkan dia nih nggak pakai screen tone gitu. Jadi benar-benar murni pakai guratan-guratan pena gitu ya teman dua. Ini asik banget nih teman dua. Melihat artnya yang Blood on the Tracks ini ya. Ya mamanya cantik ya, tapi ternyata mamanya walaupun cantik ternyata seperti itu gitu.
Terus kok ditanya kekurangannya apa? Ya kekurangannya mungkin Randy ngerasa yang volume-volume terakhir ya teman dua itu agak pace-nya agak melambat dan jadi agak kepanjangan gitu ya. Nggak terlalu dragging, cuman memang lebih ke arah apa ya? Mungkin agak bisa dipercepat sebenarnya pace-nya ya teman dua. Tapi menurut Randy itu nggak masalah karena memang ya mungkin harusnya dibikin seperti itu karena semakin ke belakang itu kayak nggak banyak teksnya teman dua. Jadi bahkan gambar-gambar aja gitu yang menggambarkan situasinya, dan bahkan volume 17 ini, volume ending ini Randy cuma baca 9 menit karena nggak banyak teksnya. Hanya dengan menikmati artnya, mencermati gambarnya aja kita tahu gimana ceritanya gitu. Ya itu kekurangannya ya teman dua. Terus kalau ditanya skornya berapa? Ini bintang 5 ya teman dua. Karena Randy belum pernah menemukan manga seperti ini, judul lain yang seperti ini yang punya sensasi yang sama, rasa tidak nyaman yang sama tuh hanya Randy temukan di Blood on the Tracks karya Sensei Suzuo Oshimi. Jadi kalau kalian belum pernah baca dan pingin cari psychological horror, rasa tidak nyaman, terus thriller gitu, tapi tentang hubungan antara manusia, kalian bisa baca ini ya teman dua. Ya memang ada trigger warningnya ya, tapi itu sebagai daya tariknya ya salah satunya teman dua. Kalau ditanya hikmahnya apa? Hikmah yang bisa diambil ya bahwa hubungan antara anak dan orang tua itu nggak bakalan bisa diputus ya. Dari lahir hingga akhir hayat tuh kalau yang namanya orang tua ya itu orang tua kita, jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Itu hikmah yang Randy baca ya setelah baca Blood on the Tracks, bahwa hubungan anak dan orang tua itu bakalan ya selalu ada walaupun apapun kejadian yang terjadi itu, bahwa ya itu memang orang tua kita dan itu memang anak kita gitu. Jadi memang nggak bisa bakal diputus hubungan anak dan orang tua itu. Ya mungkin seperti itu ya teman dua. Itu reviewnya Randy atas Blood on the Tracks. Kalau ditanya kok reviewnya singkat banget, nggak jelas gitu ya jalan ceritanya. Ya memang karena Randy takut membocorkan ada kejadian-kejadian penting apa yang bakal terjadi, karena itu membuat sensasi membaca kita jadi lebih seru ketika nggak tahu itu gitu ya teman-teman. Jadi ya kalian bisa baca sendiri aja untuk pengalaman membaca Blood on the Track. Cuman ini bintang 5. Kalau kalian belum pernah baca, silahkan sempatkan ya teman dua. Blood on the Tracks kayak Sensei Suzuo Oshimi ya teman dua. Ini kebetulan di Indonesia belum terbit. Randy ragu ya ini bisa masuk ke Indonesia apa enggak ya, karena memang isinya seperti itu ya teman dua. Tapi coba ya, mungkin kalian bisa towel para editor di Alex maupun Akasha atau MNC ya teman dua. Mungkin seperti itu ya teman dua reviewnya Randy atas Shinobadachi atau Blood on the Tracks. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tombol like-nya, subscribe kalau belum subscribe ya teman dua, nyalain loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini. Jangan lupa klik link yang ada di kolom komentar untuk support channel ini ya. Dengan mengklik aja teman dua sudah memberi donasi sedikit ke channel ini ya, apalagi kalau kalian beli dari linknya. Sekian, see you on my next video, bye bye.